Selamat datang di Fun Novel Love. Salam sejahtera. Semoga hari-harinya ceria dan bahagia. Selamat menikmati. Kisah si Dewa Perang. Bab 4 Ayah adalah pahlawan. Bab. Setelah dia selesai mengatakannya, tubuh David Chu seperti harimau yang ganas, tamparan yang keras langsung mendarat di wajah Jae Kyun. Wajahnya langsung bengkak, dan 3 giginya copot. Bella melambaikan tinju kecilnya, wajahnya penuh dengan kegembiraan. Paman sangat hebat, semangat paman. Anak kecil, jangan sembarangan melihat. Wajah cantik Karin Yun tampak terkejut, dia bergegas memeluk Bella ke pelukannya dan menutup matanya. Beberapa pengawal juga tersentak ini, dia sangat hebat. Kamu, berani-beraninya kamu memukulku. Wajah Jae Kyun berlumuran darah, dia berkata dengan giginya yang ompong itu. Aku adalah tuan muda pertama keluarga Yun. Ayahku adalah anak sulung dari keluarga Yun. Dan kakekku adalah Fedi Yun. Kekayaannya miliaran RMB. Sekitar triliunan rupiah. Bak, itu tidak ada hubungannya denganku. David Chu menamparnya lagi. Kamu terima saja pukulanku. Menyebutkan ayahmu juga tidak ada gunanya. Keluarga Yun tidak akan melepaskanmu. Aku akan membuatmu masuk penjara. Dan mati mengenaskan. Bak. Aku akan membunuhmu. Bak. Lebih dari 20 tamparan berturut-turut. Semuanya mendarat di wajahnya. Itu membuat wajahnya berlumuran darah. Dan langsung membengkak seperti kepala babi. Pada akhirnya dia menjerit histeris. Dan terus memohon belas kasihan. Aku sudah salah, tolong. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Bak. David Chu menamparnya lagi sekali. Kamu kira aku akan menurutimu? Siapa kamu? Jae Kyun hampir menangis. Beberapa pengawalnya ketakutan hingga gemetaran. Mereka bersembunyi di pojok dan tidak berani bersuara. Karin Yun buru-buru menghentikannya. Lupakan saja. Jika kamu terus memukulnya lagi, kamu akan membunuhnya. Jika David Chu benar-benar membunuh orang karena dirinya, itu akan menjadi masalah besar. Terlebih lagi, bagaimanapun Jae Kyun adalah adik sepupunya, dan masih memiliki ikatan keluarga di hatinya, dia tidak tega. David Chu menendang Jae Kyun hingga terpelanting jauh, dengan bantuan beberapa pengawal dia bangkit dengan menutupi mulutnya yang berdarah, ekspresinya penuh dengan kebencian. Karin Yun, kamu jangan pikir ada orang ini yang melindungimu, kamu akan baik-baik saja, aku katakan kepadamu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Keputusan menyuruhmu menikah dengan Tuan Muda Li ditetapkan oleh kakek. Jika kamu berani melanggar perintahnya, kamu pasti akan mati. Wajah cantik Karin Yun menjadi pucat. Di keluarga Yun, Fedi Yun adalah orang yang paling dihormati. Dia memiliki kekuasaan yang besar dan kejam. Mereka yang berani menentang Fedi Yun tidak akan berakhir dengan baik. Sepertinya mulutmu masih kurang bersih. David Chu meliriknya dengan dingin dan menyingsingkan lengan bajunya. Jae Kyun langsung sangat ketakutan hingga berteriak histeris. Dia terlihat sangat menyedihkan dan melarikan diri dari tempat kejadian seperti anjing yang berduka. Pengecut cui. Orang jahat sudah dipukuli hingga melarikan diri. Bella juga melompat kegirangan dan menari-nari. Paman sangat hebat, paman hebat. Muah. Gadis kecil itu memegang pipi David Chu dan memberinya ciuman. Itu membuatnya merasa sangat senang. Tidak heran dia adalah putrinya. Bella, jangan main-main dengan paman. Karin Yun memarahinya, dan Bella mencemberutkan mulut kecilnya. Dia turun dari tubuh David Chu dengan enggan. Kemudian, Karin Yun mengucapkan terima kasih lagi. Terima kasih atas bantuan Tuan hari ini. Oh iya, apakah aku boleh tahu nama Anda? Karin Yun mengedipkan matanya yang indah. Dia tersenyum lembut dan terlihat sangat penasaran. Namaku David Chu, Aku adalah priamu, suami yang telah kamu tunggu selama 5 tahun. David Chu ingin mengatakan semuanya, tetapi melihat wajah cantik wanita cantik di depannya, dan wajah Bella yang polos dan imut, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya dengan jujur? Akankah dia menerima dirinya? Tidak peduli seberapa susahnya dia, bagaimanapun dia sudah menunggunya selama 5 tahun. Dia sudah menderita dan menanggung banyak hinaan. Dan Bella, akankah dia menerima ayahnya yang tiba-tiba muncul ini? Akankah dia membenci dirinya? Rasa bersalah dan panik yang kuat memenuhi hati David Chu. Dewa perang yang sangat hebat ini.
pada saat ini merasa kebingungan, seperti anak kecil. Paman, apakah kamu adalah orang yang diutus oleh ayah? Bella mengedipkan sepasang mata besarnya dan tiba-tiba bertanya. Ayah, David Chu tercengang. Ya, ibu memberitahu Bella bahwa ayah adalah seorang tentara. Dia adalah pahlawan. Ketika ekspresi David Chu tampak terkejut, mata hitam besar Bella penuh dengan kebanggaan dan kebahagiaan. Dia lebih hebat dari Superman, dan lebih tampan dari Paman Iron Man. Meskipun ayah belum pernah bertemu dengan Bella, tetapi ibu bilang itu karena Ain melindungi lebih banyak orang dan menangkap semua orang jahat. Bella tidak menyalahkannya, Bella hanya merindukannya. Terlihat air mata muncul di bawah matanya, tetapi dia segera menyekanya. Tetapi ibu pernah bilang selama Bella dalam bahaya, selama ibu dan Bella dibully, ayah pasti akan segera muncul di depan Bella untuk melindungi Bella. Mata hitam besar gadis kecil itu berkedip, dipenuhi dengan harapan dan penantian. Paman, kamu sangat hebat. Kamu pasti diutus oleh ayah untuk melindungi Bella. Dia akan segera kembali. Kembali untuk melihat Bella. Benar tidak? Benar tidak? David Chu hanya merasa sesak, dan tidak bisa bernapas dengan nyaman. Matanya memerah, dia tersenyum dan mengangguk. Ya, Bella sangat pintar. Yes, ayah sudah mau kembali. Bella sudah punya ayah. Gadis kecil itu langsung melompat dengan gembira. Senyumnya begitu polos, begitu bersih, begitu murni seperti mimpi. Seakan-akan itu akan hancur jika disentuh. Mata indah Karin Yun juga memerah. Dia diam-diam berbalik dan menyeka air mata dari pipinya. Hanya dia dan putrinya yang mengetahui kepahitan dan rasa sakit beberapa tahun ini. Itu sulit dipahami oleh orang lain. Paman aneh. Aku ingin menunjukkan sebuah rahasia kepadamu. Hanya kita berdua yang mengetahuinya. Bahkan guru dan ibu pun tidak tahu. Tangan kecil Bella menarik David Chu ke kamarnya. Dia mengeluarkan lukisan yang ia gambar dengan penuh kegembiraan. Paman aneh, lihat, ini ayah yang aku lukis. Orang dewasa berseragam militer dan memegang senjata ini adalah ayahku. Dua wanita di belakangnya adalah aku dan ibuku. Ketika ayah kembali, ibu tidak akan pernah diintimidasi oleh orang jahat lagi, dan tidak perlu lewat jalan jauh lagi untuk menghindari anjing liar. Leo dan yang lainnya tidak akan lagi berani menyebut Bella anak haram yang tidak memiliki ayah. Paman aneh, apakah kamu tahu Bella merasa sangat gembira? Tangan David Chu gemetaran. Dia memegang lukisan kekanak-kanakan dan sederhana itu. Emosi di hatinya langsung melonjak, dan dia tidak bisa lagi menahan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Maaf, nak, ayahmu bukan pahlawan. Dia adalah orang paling tidak berguna, orang paling egois, paling pecundang, dan paling brengsek di dunia. Dia sangat ingin segera menamparkan dirinya sendiri. Paman aneh, ada apa denganmu? Bella mengedipkan mata besarnya yang polos, dia menyeka air mata di pipi David Chu dengan tangan kecilnya. Kenapa kamu menangis? Bella, maaf paman masih ada urusan. Aku akan datang menemuimu lagi lain hari. David Chu berbalik dan pergi. Pada saat ini, semua pemikirannya lenyap, dia hanya ingin segera keluar dari tempat ini dan melarikan diri dari dirinya yang bersalah. David Chu. Karin Yun mengejarnya dan memanggilnya. Tetapi dia menyadari bahwa dia sudah menghilang. Dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Benar-benar orang aneh. Kisah si Dewa Perang, bab 5-10 tahun berlalu, segalanya masih sama, hanya orang yang berbeda. Cuaca semakin dingin. Postur tubuh tegak David Chu bersandar di pohon maple, perlahan menyalakan sebatang rokok dan sangat melankolis. Sebelumnya, dia telah memikirkan 10.000 cara untuk saling mengenal lebih dekat dengan ibu dan Karin Yun. Bahkan dia sudah siap untuk dimarahi, dituduh, dan bahkan dibenci. Tapi dia tidak pernah membayangkan, ketika dia berhadapan dengan mereka ibu dan anak dirinya bahkan tidak berani untuk mengenal satu sama lain. Karin Yun sepertinya sangat bijaksana. Dia begitu lembut dan berbudi luhur, melahirkan seorang putri untuk dirinya. Tinggal sendirian selama 5 tahun, bahkan diusir dari rumah, dan memutuskan hubungan dengan keluarganya. Dan Bella, menganggap ayahnya yang belum pernah bertemu sebagai pahlawannya, dia menghormati dirinya sendiri yang seperti ini. Di dalam hatinya, dia sudah sangat sempurna.
Tapi bagaimana dirinya bisa memiliki harapan setinggi itu? Bagaimana dia bisa menjadi layak bagi ibu dan anak perempuan mereka? Selama 5 tahun terakhir ini, David Chu tidak pernah memberikannya perhatian, dan dengan wajah angkuh berdiri di hadapan ibu dan anak perempuan, melakukan apa yang disebut dengan reuni keluarga. Aku telah berhutang banyak kepada kalian, setidaknya untuk sekarang, aku tidak layak untuk menjadi seorang suami, dan seorang ayah. David Chu membuang muka dan menghembuskan napas mengisyaratkan kesal. Atau, sementara ini kita tidak saling mengenal satu sama lain. Aku ingin tinggal bersama ibu dan anak ini, melakukan segalanya untuk melindungi mereka, memberi kompensasi kepada mereka, sampai aku berpikir jika memiliki hak maka dapat melihat statusku. Tapi, dengan dia menggunakan segala cara, menggunakan statusnya bertahan di sisi mereka, apakah akan terlihat logis, dan tidak akan mempengaruhi kecurigaan mereka? David Chu merasa frustasi, membuat kepalanya pusing hingga merasa ingin mati. Dia mematikan rokok, sambil berjalan sambil berpikir, tinggalkan tempat tinggalnya. Ketua Long, Anda telah kembali. Andrew Luo yang telah menunggu di pinggir jalan, dengan cepat keluar dari mobilnya, bertubuh jangkung, terlihat sangat terhormat. Iya, David Chu menganggukkan kepala, dan masuk ke dalam mobil. Ketua Long, apakah ada orang yang menyerangmu? Andrew Luo mengerutkan kening. Sebagai sesama prajurit, dia dapat merasakan aura permusuhan dari David Chu. Bagaimana jika aku membantu Anda menghabisi mereka? Alis Andrew Luo jelas terlihat seperti pembunuh. Meskipun di depan dewa militer David Chu, dia sangat menghormatinya seperti seorang murid. Tapi pada waktu bersamaan, dia juga seorang yang memegang kekuasaan di kota Jiangling, dan memiliki karakter kejam. Setidaknya, keluarga tidak berkelas seperti keluarga Yun. Keluarga Li hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan di depannya. Beberapa orang tidak berguna, lupakan saja. David Chu duduk di dalam mobil, melambaikan tangannya, dan berkedip. Bagaimanapun keluarga Yun adalah keluarga Karin Yun. Perempuan bodoh berhati lemah ini masih peduli dengan keluarga. Dirinya tidak ingin berbuat berlebihan, membuat perempuan ini sakit hati. Namun, jika mereka gigih dan masih ingin memprovokasi batas kesabarannya, maka dia tidak akan keberatan. Dirinya sendiri yang akan mengantar mereka sekeluarga ke kematian. Baiklah. Andrew Luo mengangguk kepala tanpa sedikit pun berpendapat dan suasana hatinya. Misi seorang prajurit adalah mematuhi perintah. Kalau begitu Ketua Long, kemana kita akan pergi selanjutnya? Pergi kemana? David Chu melihat lalu lintas yang begitu padat melalui jendela mobilnya. Tatapannya penuh dengan kenangan. Kota Jiangling, sebagai tempat tinggal kedua baginya, memang memiliki terlalu banyak kenangan indah masa kecil dan tidak tega melupakannya. Misalnya, ayah dan ibu angkatnya tidak memiliki hubungan darah dengannya sama sekali, tetapi memperlakukan dirinya seperti keluarganya. Dan juga, Vivi Zhou adalah seorang yang sering mengganggu dirinya, mengenakan rok bermotif bunga, mengikat rambutnya menjadi dua, dan tidak berhenti memanggil kakak David Chu. Sudah 10 tahun sejak dirinya pergi meninggalkan militer tanpa mengucapkan selamat tinggal pada malam itu. Sudah 10 tahun, mereka semua sudah menjadi lebih tua, dan inilah waktunya untuk kembali melihat-lihat. Mata David Chu menunjukkan perasaan kerinduan dan ingatan yang mendalam. Bagaimanapun, masalah Karin Yun dan Bella saat ini tidak terlalu buru-buru, maka kembali untuk menemui kedua orang tuanya untuk berbakti. Andrew Luo, kita pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Ketua Long, Anda mau pulang ke Beijing? Andrew Luo terkejut, tapi begitu dia berbicara, dia langsung berteriak di dalam hatinya, tidak benar. Ini adalah hal yang tidak disukai dari Ketua Long. Andrew Luo, aku hanya mengatakan satu kali. Aku David Chu, hanya ada satu keluarga di kota Jiangling. Aku dengan keluarga Chu di Beijing, dengan Tuan Chu yang berkuasa itu, sama sekali tidak ada hubungan. Kamu, apakah sudah mengerti? Tatapan David Chu tenang, dan nada bicaranya sangat datar, tapi dia membuat orang lain merasa seperti ditindas, membuat orang itu terengah-engah. Mengerti, aku mengerti, Ketua Long. Andrew Luo merasa ketakutan, dan terkejut sampai berkeringat dingin. David Chu mengangguk bersandar dan menutup matanya untuk beristirahat.
Jalan, jika sudah sampai panggil aku. Kota Dongyang, Desa Xinghua. Ayah angkat David Chu, Ray Zhou sekeluarga tinggal di sana. Tempat ini sudah tidak asing lagi bagi David Chu. Bahkan dalam 10 tahun karir militernya, tidak tahu sudah berapa banyak dia kembali ke sini di dalam mimpinya, kembali ke rumah kecil yang hangat itu. 10 tahun berlalu, segalanya masih sama, hanya orang yang berbeda. David Chu melihat banyak wajah yang dikenalnya telah menua, dan banyak wajah baru, seperti orang asing. Tanah luas di ingatannya, sudah berubah menjadi pabrik, berubah menjadi gedung, dengan suasana modern, dan tidak dapat lagi merasakan perasaan yang dulu. Pernah ingat, saat kecil dirinya sangat suka bermain layangan di tanah luas, menangkap jangkrik, mencuri melon dan ikan di musim panas, menangkap burung dan melihat salju di musim dingin. Setiap awal musim semi, bunga sakura berguguran di mana-mana, seperti lautan bunga, sangat indah. Ray Zhou yang setiap tahunnya menabung sejumlah uang untuk membuat anggur bunga sakura sendiri. Jika ada uang lebih, dia dan Vivi Zhou akan membeli permen, latiao, snack stick pedas khas China, gelang tangan berwarna merah, ketapel dan lainnya. Masa kecil adalah masa yang paling indah. Sudah 10 tahun aku kembali. David Chu menjernihkan hatinya, dan tertawa. Di persimpangan tidak jauh dari rumah keluarga Ray Zhou, David Chu turun dari mobil. Andrew Luo dengan peka menyalakan mobil dan pergi, tidak ingin mengganggu keluarga David Chu berkumpul. Sepanjang jalan merasa ragu-ragu, sekitar setengah jam kemudian, David Chu akhirnya sampai di depan rumah keluarga Zhou. Pada saat itu, pintu keluarga Zhou terbuka, di halaman banyak tamu, sangat meriah. Sepertinya sedang ada pesta. Ketiga bibi, kalian mengobrol dulu, aku akan menyambut kerabat lainnya. Tentu saja tidak, hari ini hari pertunangan Vivi Zhou, kalian semua harus minum lebih banyak, hari ini wine dan daging sangatlah banyak. Saat ini, wanita parubaya berusia sekitar 40-an dengan ramah menyapa, dan dia berjalan keluar halaman, sedikit terkejut melihat David Chu berada di depannya. Kamu adalah ibu. David Chu menatap wanita parubaya di depannya, dan dia berteriak pelan. Dengan sedih berkata, kerutan Anda sudah banyak, rambutmu juga sudah memutih. Wanita parubaya ini adalah Mary Liu, ibu angkat-angkatnya. Anak muda ini, mungkin kamu salah mengenaliku. Mary Liu tampak kebingungan, sambil melambaikan tangan. Bagaimana aku bisa memiliki anak laki-laki seperti kamu? Aku hanya mempunyai seorang anak perempuan. Ibu, aku baru pergi beberapa tahun. Kamu sudah tidak mengenali anakmu ini. David Chu tersenyum. Dia berjalan maju, memegang tangan berkeriput dan pergelangan tangan bintiknya, sambil tertawa berkata, aku menghadiahkanmu gelang giok, dan Anda masih memakainya. Saat itu demi membeli ini, aku bekerja menjadi kuli selama setengah bulan, dan bahu aku terkilir. Kamu adalah David. Mary Liu membuka lebar mulutnya. Dia menanti David Chu sekian lamanya, dan air matanya tidak tertahannya mengalir. Anak nakal, kamu masih tahu kembali. Sekali pergi puluhan tahun. Kamu pergi kemana saja? Mary Liu menepuk bahu dan menatap David Chu, dengan nada marah dan sayang. Kamu ingin membuat ibumu ini kepikiran denganmu terus ya? Tatapan David Chu terlihat bahagia. Tubuhnya tidak bergerak, penuh dengan kebahagiaan dan kepuasaan. Ibu, bukankah aku sekarang sudah kembali? Dia melihat ke arah halaman yang ramai, lalu bertanya, Ibu, kenapa begitu ramai? Ada acara bahagia ya? Mary Liu menyeka air matanya, gembira dan bahagia. Tentu saja, Vivi Zhou akan segera menikah. Hari ini adalah hari pertunangannya. Kisah si Dewa Perang, bab 6. Aku tidak tertarik mendengar omong kosong. Orang tua, kamu masih meminum minumanmu, cepat keluar. Mary Liu menarik tangan David Chu, dengan bahagia tidak tahu harus berbuat apa, dan berteriak pada Ray Zhou yang sedang minum di dalam ruangan, keluar, lihat siapa yang pulang. David Chu mengelus hidungnya, sudah 10 tahun, sifat ibu angkatnya ini masih sama, sangat tegas. Wanita tua, kamu sudah selesai belum? Biasanya kamu tidak memperbolehkan aku minum, hari ini anak perempuan kita tunangan, kamu masih mengatur aku. Dengan cepat terdengar suara tegas dari dalam ruangan.
Bahkan jika Raja Surga ada di sini, kamu jangan berpikir ingin menghentikanku. Dengan segera, seorang pria kekar berkulit hitam dengan cerutu rokok di mulutnya, sambil marah-marah keluar dari ruangan. Dia melotot, sangat marah. David Chu berteriak, "Ayah!" Rei Zhou menoleh melihat wajah David Chu, tiba-tiba tubuhnya bergetar. Brak, cerutu rokok di tangannya, terjatuh ke lantai. Dia mencubit kaki besarnya karena tidak percaya, kemudian dengan langkah cepat berjalan dengan depan David Chu, seperti ingin berbicara 1000 kata kepadanya, tapi pada akhirnya dia berteriak. "Sudah pulang." Suaranya sedikit bergemetar. "Aku sudah kembali," jawab David Chu. Rei Zhou mengepal tangannya, menggunakan sekuat tenaga meninju dadanya David Chu. Dengan kesal berkata, "Sudah kuat, juga tinggi. Beberapa tahun menjadi prajurit, tentu saja tidak cuma-cuma." Mary Liu tidak puas berkata, "Omong kosong. David jelas kurus, kamu lihat, betapa menderitanya anak ini." Rei Zhou hanya tertawa, kedua lengannya yang kuat tanpa sadar ingin merangkul bahu David Chu, kemudian menyadari bahwa anak ini sudah tumbuh tinggi, hampir sekepalanya. "Ini baru lelaki. Ayo, temani aku minum beberapa gelas." "Baiklah." David Chu menemani Rei Zhou masuk ke dalam kamar. Cinta seorang ayah seperti gunung, tidak memiliki kesunyian. Tidak ada kata-kata, satu tindakan, segelas bir, sudah cukup. Dengan kedatangan David Chu, kerabat, teman, dan tetangga yang sedang mengobrol satu sama lain juga langsung tertarik. Satu persatu mulai membahas dan menunjuk David Chu. "Ini anak angkat Tuan Zhou, bukankah dia meninggalkan rumah dan mengabdi menjadi tentara 10 tahun lalu? Kenapa dia kembali? Apalagi, paling tidak tahan dengan kelompok prajurit, lihat dandanannya, sungguh tidak mempunyai harapan. Umur 3 tahun kelihatan kecil, umur 7 tahun kelihatan tua. Aku sudah bilang dari awal, bahwa anak ini tidak akan berhasil. Dan ini dengan Vivi adalah teman masa kecil. Sebelumnya Tuan Zhou berniat untuk menjodohkan mereka. Untungnya Vivi tidak menikah dengannya. Kalau tidak itu akan menunda masa depan Vivi." "Hei, tunangannya Vivi adalah tuan muda kaya raya dari keluarga besar, pemuda berbakat. Dibandingkan dengan pemuda miskin ini, tidak layak untuknya." Tentu saja, meskipun Rei Zhou dan istrinya menganggap dia seperti harta berharga, tapi siapa yang peduli dengannya? Kerabat sekitar sedang bergosip dan mengobrol. Pesta pertunangan yang meriah tiba-tiba suasananya berubah menjadi aneh. David Chu sudah berkelana bertahun-tahun. Dia bisa melihat sifat orang-orang. Rumor seperti ini tidak perlu dipikirkan. Sebaliknya Mary Liu tidak lagi sesabar dulu. Langsung mencubit dengan kencang para wanita parubaya yang sedang bergosip itu. Lalu memakinya. Jika mereka masih berani bergosip, dia langsung menyiramnya dengan air bekas cuci kaki. Rei Zhou mengenduskan napas, langsung menarik tangan David Chu. Dengan sengaja berteriak di depan para hadirin, "Ayo, nak, pergi bersama ayah ke meja utama. Mari kita minum bersenang-senang." "Ayah." Sebagai tokoh utama hari ini, wajah Vivi Zhou memerah, dengan mengerutkan kening karena merasa tidak terima. Di meja utama, semua yang duduk ada beberapa para pejabat tinggi, dan mengatur David Chu duduk di sana. Bagaimana mungkin? Bukankah ini hanya mempermalukan diri sendiri? Dia duduk dengan sangat kesal, mengobrol dengan para tamu di sekitarnya, dan dia mengabaikan David Chu. Seolah dia hanyalah udara. "Hei, mempelai pria telah datang. Sudah waktunya. Selamat, selamat, semoga langgeng. Masih muda, cepat punya anak." Pada saat itu, kerumunan orang mulai memberi pujian dan selamat kepada mereka. Justin Sun mengenakan jas dan sepatu kulitnya, dengan begitu gagah, menggandeng tangan Vivi Zhou, dan bersulang dengan para hadirin satu persatu, menyapa dan berterima kasih. Untuk sementara, pemandangan masih sama, dan menjadi pusat perhatian. Terutama karena kemampuan Vivi Zhou dapat menemukan Justin Sun yang tampan ini menjadi suaminya. Beberapa kerabat dan tetangga sangat iri dan cemburu, sehingga mereka terus mengeluh tentang kehidupan mereka yang buruk, dan tidak mendapatkan berkah itu. "Perkenalkan, ini adalah tunangan aku, Justin Sun." Vivi Zhou dengan wajah sombongnya, seperti seekor burung angsa berleher panjang, menghampiri David Chu. "Dia adalah David Chu, anak angkat ayahku.
David Chu sedikit kebingungan. Dulu, gadis kecil ini tidak bisa pisah darinya. Tapi sekarang, dia tidak mau memanggil dirinya dengan sebutan kakak. Oh, Justin Sun tersadar, menatap David Chu dari atas ke bawah. Dia sempat mendengar beberapa rumor bahwa Vivi Zhou dengan dirinya adalah teman masa kecil, terlebih lagi Rei Zhou bahkan meremehkan menantunya ini. Orang ini mempunyai hak apa menjadi saingannya? Sebelumnya sudah mendengar Vivi Zhou membicarakanmu. Kamu dapat menghadiri pesta pertunangan kami. Aku sangat senang. Justin Sun tersenyum, wajahnya penuh dengan antusias, tapi tatapannya penuh dengan lelucon. Justin Sun adalah bos Sun Group, sekarang wakil presidir Sun Group, gaji tahunan sekitar 1.800.000 RMB, sekitar 3.600.000.000 rupiah. Namun aku akan segera mengambil alih Sun Group. Vivi menikah denganku, aku pasti akan membahagiakannya. Dia menyombongkan kekuasaannya sambil memeluk pinggang Vivi Zhou, dengan sikap sombongnya. Aku dengar kamu bergabung dengan militer. Apakah kamu telah dipromosikan menjadi perwira militer? Ah, tampaknya tidak, maka kamu tidak akan dipulangkan. Tahun ini orang sepertimu yang tidak memiliki pendidikan dan tidak memiliki kemampuan, akan sangat sulit ke depannya. Rei Zhou mengetuk gelas wine di atas meja, dengan tidak puas berkata, kamu tidak bicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu. Perusahaan kecil menengah dengan nilai pasar hanya 20 juta RMB, sekitar 40 miliar rupiah, dan dengan sengaja menjadi sok hebat, berpura-pura menjadi Sun Group. Sengaja menyombongkan harga diri, ingin meremehkan David Chu. Tatapannya penuh dengan kebencian, dia bisa melihat apa yang sedang dipikirkan Justin Sun ini. David Chu adalah anakku, bagaimanapun dia, bukan hakmu untuk memberitahuku seperti apa dia. Ayah mertua, bukankah ini semua karena aku peduli dengan David Chu? Jangan marah. Justin Sun seperti tidak terjadi apa-apa dan tertawa. Dia melirik David Chu, berkata, David Chu, kita semua adalah keluarga, hanya berkata sembarangan, kamu tidak keberatan kan? Pada saat ini, David Chu melepaskan headsetnya, berkedip, apa yang kamu bicarakan? Justin Sun tersenyum sinis orang ini. Vivi Zhou merasa kesal berkata, David Chu, kamu tidak sopan. Justin karena peduli denganmu makanya berbicara seperti itu, dan kamu tidak mendengarkannya. Maaf, kebiasaan. David Chu tampak tenang, dan merengangkan pinggangnya, aku tidak pernah tertarik mendengarkan omong kosong. Buang-buang waktu. Kamu. Justin Sun marah hingga mukanya memerah. Dia berpura-pura menjadi sempurna, tapi bajingan ini tidak menganggapku. Apa-apaan ini? Vivi Zhou menggigit gigi peraknya. Dia sangat membenci David Chu, tamu yang tidak diundang. Namun, Rei Zhou menjadi bersemangat, tertawa kencang dan berkata, anak baik, kemarilah, minum bersama ayah beberapa gelas. Ayah, aku bersulang untukmu. David Chu tidak peduli, lalu minum dan makan bersama Rei Zhou, bersenang-senang. Membuat Justin Sun yang akan menjadi menantunya tersingkirkan, hingga wajahnya menjadi suram karena dipermalukan. Pada saat ini, Vivi Zhou menarik tangan Justin Sun, berkata dengan manja, kamu adalah menantu keluarga Zhou, jangan menyalahkan ayah. Dari perkataannya itu, meskipun Rei Zhou menyukai David Chu, dia tidak mendapat apapun. Sedangkan dia telah mendapatkan seorang wanita cantik, bukankah itu yang terpenting? Justin Sun merasa lebih baik. Dia berkata, bagaimana mungkin, ayah begitu terus terang, aku sudah terbiasa. Dia diam-diam melirik David Chu, kemudian tersenyum sinis. Rei Zhou tidak berani melakukan apa-apa, tapi David Chu ini berani mempermalukan dirinya di depan banyak orang. Lihat saja nanti bagaimana aku akan membuat wajahmu membengkak. Setelah 3 putaran anggur, dan mencicipi 5 rasa makanan, para tamu di sekitar bersulang dengan Justin Sun, dan mengobrol tentang latar belakang orang kaya ini. Justin Sun cukup bangga, entah itu mencari pekerjaan, meminjam uang, atau bahkan urusan yang melibatkan para pejabat, semua dia akan mengurusnya. Hal seperti ini membuatnya mendapatkan pujian dan menjadi pusat perhatian. Vivi Zhou juga menjadi lebih bangga dan bersemangat, wajahnya penuh dengan kepuasan dan memerah. Untungnya, dulu dirinya tidak mencelakai dirinya sendiri, menikah dengan orang miskin seperti David Chu.
Kalau tidak, pasti tidak akan ada kebahagiaan seperti hari ini. Pada saat ini, Mary Liu yang selalu mengkhawatirkan segala sesuatu, tiba-tiba membuka suara berkata, Justin, keluargamu membuka perusahaan besar, bisnis juga sukses, pasti kamu membutuhkan orang yang dapat dipercaya untuk membantumu. David Chu baru saja meninggalkan militernya, sementara waktu belum ada pekerjaan. Bagaimana jika kamu membantunya?